Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Ustazah Rodhi dalam pelajaran yang ke-8 dengan subpokok bahasan rendah hati. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar dalam pelajaran kita nanti dapat ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa, semua tangannya diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, semoga dalam pembelajaran hari ini anak-anak dapat mengerti dan mencontoh sikap rendah hati. Anak-anak bisa mengerti dan memahami dan bisa mencontoh sikap hemat. Marilah kita bahas satu persatu pelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu rendah hati. Apa arti rendah hati? Rendah hati adalah sikap santun terhadap orang lain. Rendah hati juga dapat diartikan sebagai sikap yang tidak angkuh dan tidak sombong, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Manusia yang memiliki kerendahan hati akan menyadari bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia atau makhluk tugasnya hanya untuk bersyukur dan menjaga setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita semua. Sedangkan rendah hati menurut istilah adalah tawadhu. Tawadhu adalah sikap rendah hati sesama manusia, dapat dilakukan dengan cara saling menghormati dan saling menghargai. Semua makhluk dilarang berbuat sombong, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal himalalu latula. Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Al-Isra ayat 17. Dalam firman Allah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia atau makhluk hidup itu tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Makanya anak-anak kita harus selalu berbuat baik, selalu berbuat baik terhadap sesama manusia. Ciri-ciri orang yang rendah hati. 1. Selalu menghargai orang lain. Yang kedua,
selalu bersikap jujur, tidak pernah berbohong atau sombong. Yang ketiga, tidak pernah menyombongkan diri. Walaupun kita itu kaya atau pandai, kita tidak boleh sombong atau menyombongkan kekayaan, menyombongkan kebagusannya atau kecantikannya, itu tidak boleh. Nanti setelah tua kita juga akan jadi jelek ya. Jadi tidak boleh sombong. Yang keempat, tidak pernah menonjolkan dirinya. Maksudnya bagaimana? Kita tidak boleh memamerkan saya yang paling pinter, saya yang paling kaya, atau saya paling pandai sendiri, itu namanya menonjolkan diri. Yang selanjutnya, tidak pernah mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi kita tidak usah menunggu-nunggu dipuji-puji orang lain. Wah, pinter ya, cantik ya, itu tidak seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara kita membiasakan berbuat rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Bagaimana? Yo, 1, tidak membeda-bedakan dalam berteman dan bergaul di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal, dimanapun kita berada, tidak boleh membeda-bedakan sesama teman. Yang kedua, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya apa? Sekarang itu banyak yang sedang terjadi musibah, ada tetangga yang sedang terkena sakit COVID, kita bisa membantu lewat depan rumah, dikasih bahan-bahan makanan atau bahan-bahan yang lain yang dibutuhkan orang yang sedang dalam musibah terkena sakit COVID itu. Yang selanjutnya, memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, ya tadi sudah dibahas. Yang ketiga, menghormati orang lain. Kalau ada orang yang sedang berbicara atau sedang ngajak berbicara, kita dengarkan terlebih dahulu. Tidak pernah meremehkan orang lain. Jadi tidak meremehkan, alah Lia paling ora pinter, keset, males lah, itu namanya meremehkan orang lain. Tidak boleh seperti itu ya. Yang selanjutnya, tidak memamerkan kelebihan yang dimiliki. Kalau kita itu punya uang banyak, tidak boleh dipamer-pamerkan atau dilihat-lihatkan dengan orang lain. Yang selanjutnya, selalu menyapa dan memberi salam ketika bertemu dengan orang lain. Apabila kita bertemu dengan ustadz, ustadzah dimanapun berada, atau bertemu dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, mengucapkan salam terlebih dahulu. Selanjutnya ustazah lanjutkan, yaitu tentang hemat. Menghemat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya apa? Kita menghemat air, kalau tidak gunakan kerannya dimatikan. Menghemat listrik, kalau lampu tidak digunakan ya dimatikan. Menghemat air yaitu dengan cara menutup keran apabila tidak digunakan, mengambil air dan mengguyurkannya seperlunya, tidak dibuang-buang. Selain air, kita juga harus menghemat dengan uang jajan. Apabila kita diberi uang jajan oleh orang tua, jangan semua dihabiskan, ditinggal sedikit, ditabung, biar nanti kalau besar lama-lama kita menjadi orang yang kaya dengan tabungan kita yang sudah kita miliki. Bagaimana cara kita membiasakan hidup hemat? Hidup hemat yang pertama yaitu dengan disiplin, bersikap disiplin dalam berencana. Apa-apa yang akan kita beli, kita pikir dulu, itu penting atau tidak, itu kita butuhkan atau tidak.
Nah, makanya harus disiplin. Apapun yang kita mau kita butuhkan, kita rencanakan terlebih dahulu. Yang kedua, menunda membeli barang yang tidak penting. Kalau memang tidak penting, tidak usah kita hambur-hamburkan uang untuk beli barang yang tidak berguna. Yang selanjutnya, mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan cermat, biar kita tidak kehabisan uang apabila kita perlu karena sudah dihambur-hamburkan. Yang keempat, membeli barang-barang untuk kebutuhan pokok ketika berbelanja. Selanjutnya, menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Kalau kita punya tabungan, bisa kita gunakan sewaktu-waktu kalau kita lagi membutuhkan. Apa keuntungan kita dalam hidup hemat? Yang pertama, mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mampu mengatur kebutuhan hidup dengan harta yang terbatas. Yang ketiga, kita memiliki cadangan saat benar-benar membutuhkan keuangan. Itu tadi pelajaran yang Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rangkum dulu, kita simpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, sedangkan kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. Yang kedua, setiap orang muslim harus memiliki sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah merupakan cermin dari kesabaran. Yang ketiga, sikap rendah hati pada kehidupan sehari-hari, seperti menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, menghargai orang lain, tidak suka menghina, tidak meremehkan dan terhadap orang lain, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta, suka menolong dan memberi orang lain. Tidak membeda-bedakan teman. Serta hormat artinya menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Tidak boleh dihambur-hamburkan dan tidak boleh pelit. Lawan dari hemat adalah boros. Boros artinya menggunakan sesuatu dengan berlebihan. Boros itu sangat merugikan. Allah membenci anak yang boros. Itulah tadi pelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa meneladani, digunakan untuk kegiatan perilaku sehari-hari. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu dengan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.